Haleluya. Haleluya. Benar ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak ada yang seperti Engkau dan kepadamu kami berharap. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami membuka hati, pikiran, dan hidup kami untuk diisi oleh firman yang memberikan hidup yang kekal. Dan berkati kami dengan hikmat untuk memahami kehendak Allah, sehingga waktu yang Tuhan berikan untuk kami jalani, kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu. Biarlah ketika hamba-Mu membuka mulut, kuasa firman Allah disingkapkan di tempat ini, supaya ketika kami pulang, kami membawa api Roh Kudus, terang yang dari Allah menerangi dunia yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya luar biasa, puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Meski berbagai situasi, berbagai kesibukan yang kita jalani, tetapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia, orang kecil, orang besar, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, baik lansia maupun yang baru bertumbuh, sama-sama ingin supaya hidupnya bahagia. Betul ya? Atau ada yang mau menderita? Tidak ada kan? Pingin hidup berbahagia. Karena hidup yang berbahagia itu membuat orang mampu bersuka cita, bergembira, senang. Kalau hidupnya tidak bahagia, untuk bersuka cita itu sulit. Betul ya? Tapi coba orang itu bahagia hidupnya, pasti mudah sekali dia bersuka cita, bersyukur, bergembira. Karena kalau kita perhatikan secara real, memang orang yang gembira itu orang yang paling mudah untuk melakukan apa yang tidak mungkin buat orang lain. Orang yang hatinya senang. Ketika hatiku senang, mudah sekali aku memberi hadiah buat istriku. Jadi betul-betul hati yang gembira itu adalah powerful. Hati yang gembira membuat kita mampu mengerjakan sesuatu yang sulit sekalipun. Hati yang gembira, hati yang bersuka cita, itu juga membuat kita mampu mengampuni, memaafkan musuh kita. Sukacita dan hati yang gembira itu memungkinkan kita untuk semua itu. Dan rupanya untuk ini kita perlu bahagia dalam hidup ini. Saya pikir kalau orang itu tidak bahagia itu juga pilihannya. Tetapi kali ini saya ingin kita berbahagia. Amin. Memang dalam ukurannya itu berbeda. Contohnya, bagi orang yang sehat, kesehatan itu hal yang biasa aja. Tapi bagi orang yang sakit, kesehatan itu hal yang membuat dia bahagia. Ya mungkin kita yang sehat nih, kesehatan ini menganggap biasa aja. Tetapi bagi orang yang sakit, menderita, betapa dia menantikan kesehatan itu. Dan kalau dia sehat, dia pasti bahagia. Dan mungkin bagi kita yang tinggal di Sesua, bahwa ada di Sesua ini biasa-biasa aja. Tapi bagi Ibu Yulan yang dari Tarakan, luar biasa ada di Sesua. Amen. Betul ya Bu ya? Luar biasa. Dan bagi orang Tarakan pun sama. Ada di Tarakan biasa aja. Coba kita yang pergi ke Tarakan. Rindu kan ke Tarakan? Bahagianya luar biasa. Bagi orang yang baru mendapat hadiah, itu adalah kebahagiaan. Tetapi sesudah dia mendapat bahagia, itu biasa-biasa aja. Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan di dunia ini tidak sempurna. Bagi orang yang tinggal di kota, pergi ke kampung itu bahagia. Tapi bagi orang kampung, pergi ke kota baru bahagia. Jadi kalau kita melihat semuanya ini,
seharusnya kita sudah bisa membuat keputusan untuk diri kita, bahwa tidak ada satu kebahagiaan yang bisa membuat kita bahagia sempurna kita temukan di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada sukacita yang bisa kita dapat di dunia ini dan kita akan sukacita. Tidak. Tetapi sukacitanya ada, tapi sementara, Bapak Ibu. Saya selalu merenungkan hal seperti itu. Karena sebenarnya hidup itu adalah itu. Yaitu peristiwa, kejadian, dan pengalaman yang kita alami di dunia ini. Tetapi banyak orang mengejar kebahagiaan di dunia ini. Padahal dia sudah tahu, sudah lihat, bahkan sudah alami kebahagiaan yang dia dapat di dunia ini itu bukanlah kebahagiaan. Kenapa? Karena baru aja selesai bahagianya hilang sudah. Jadi sekali lagi bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang diingini, diminati, disukai oleh banyak orang. Sebab kebahagiaan membuat hati kita bersuka cita, hati kita gembira, sehingga kita mampu mengampuni orang yang jahat sekali sama kita. Mampu. Jadi kebahagiaan adalah kekuatan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, dan Bapak Ibu juga bisa cari hal-hal yang lain yang Bapak Ibu temukan dalam perjalanan hidup, bahwa memang Bapak Ibu juga akan menemukan bahwa memang tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Orang yang tidak punya uang, dapat uang 10 juta itu bahagia. Tapi bagi orang yang banyak uang, 10 juta itu biasa. Nggak ada apa-apanya. Bagi saya dapat uang 1.000 waktu di sekolah misi, sukacitanya bukan main. Pernah memang saya dikasih uang 1.000 sama orang. Gembiranya bukan main. Padahal bagi orang yang punya uang, itu mah kecil. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingin punya kekuatan atau powerful dalam hidup ini, bukan di dunia tempat mencarinya, tetapi di dalam Tuhan. Amen. Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tak bisa dirampas oleh siapapun, tidak bisa. Saya mau kita harus merenungkan ini kenyataan hidup. Ini kenyataan yang sebenarnya kita lihat dan kita alami, tetapi sayang sekali banyak orang masih jatuh di dalam lubang yang sama, terjebak di dalam kesalahan yang sama, ada di dalam keadaan yang sama. Kenapa? Ya karena itu. Dia mencari kebahagiaan. Itu tidak salah, memang kita harus bahagia, tetapi salah tempat. Nah, pada hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang kelima. Kita baca 2 ayat saja. Matius pasal 5 ayat 11 hingga ayat 12. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini adalah pengajaran atau khotbah Yesus kepada murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama dari pasal 5. Dia katakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, mulai dari ayat 3 hingga ayat yang kita baca. Di sini memang berbicara tentang berbahagia, dan berbahagia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari kronologis atau kisah ini ketika murid-muridnya mengikut Yesus atau nelayan itu percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, bahkan mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil Kerajaan Allah.
setelah semuanya itu Yesus perlihatkan, dia kasih tahu hal ini kepada muridnya. Kita fokus saja di ayat 11-12. Dia katakan apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya sesuatu yang membuat murid-muridnya, ngomong apa sih Tuhan ini? Kenapa? Bagaimana mungkin dia katakan berbahagialah kamu kalau kamu dicela, dianiaya, bahkan difitnahkan segala hal yang jahat. Mereka belum mengerti pada waktu itu, karena awal-awal Yesus hadir di dunia, dia betul-betul ngetop. Tuhan Yesus waktu itu betul-betul pamornya itu dikenal di mana-mana, sebab belum ada manusia seperti Yesus yang menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan mati bangkit hidup kembali. Belum ada sebelumnya. Bahkan pengajaran yang Yesus ajarkan kepada umat manusia pada saat itu juga tidak sama. Belum pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh agama sebelumnya, oleh imam-imam sebelumnya, tidak pernah mengajar dengan cara Yesus mengajar. Namun dalam hal ini, Yesus mau murid-muridnya menyadari bahwa mengikuti Yesus akan terjadi seperti ini yang dia katakan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini kita melihat siapakah yang berbahagia yang Yesus maksudkan. Siapakah orang yang berbahagia itu? Nas yang kita baca, dia katakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Nah, ini yang saya mau kita bahas Bapak Ibu, yaitu kata berbahagialah kamu. Kamu itu siapa? Apakah itu hanya tertuju kepada murid-muridnya yang dimana memang Yesus sedang berbicara kepada mereka, atau kepada semua orang percaya setelahnya termasuk kita? Kita akan belajar ini. Yesus katakan berbahagialah kamu. Nah, ini yang saya mau kita perhatikan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, siapakah yang berbahagia itu? Nah, pada zaman Yesus hadir di dalam dunia, Yesus itu dianggap oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu, imam-imam kepala, bahkan pemimpin bangsa Yahudi, menganggap Yesus itu pembawa aliran sesat. Yesus itu pengajar sesat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, tidak sesuai dengan tradisi kita, dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di bangsa kita. Dan yang kedua, orang yang percaya mengikuti Yesus itu bisa dikatakan mungkin 0,00 berapa persen dari penduduk Yahudi. Persentasenya sedikit. Dan juga orang yang percaya dan mengikuti Yesus, yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Contohnya nelayan, janda-janda, orang-orang miskin, orang yang sakit penyakit. Jadi yang percaya kepada Yesus hanya orang-orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa simpulkan bahwa ini ajaran ini tidak akan bertahan. Kenapa? Persentasenya hanya 0,0 berapa persen dari penduduk Yahudi yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Dan juga rata-rata orang yang di situ orang yang menengah ke bawah. Dan juga rata-rata orang di situ orang yang sakit penyakit, orang yang miskin-miskin, janda-janda, duda-duda yang percaya dan mengikuti Yesus. Dan tentu pemimpin bangsa Yahudi akan sangat mudah sekali untuk menghentikan organisasi ini atau pelayanan Yesus yang dianggap penyesat ini, karena secara garis besar menentang bangsa Yahudi, aturan bangsa, aturan adat, aturan agama di sana itu menentang. Dan oleh karena orang yang mau percaya kepada Yesus orangnya sedikit, orangnya lemah-lemah dalam arti ekonominya, status sosialnya. Tapi kalau mereka ngotot,
Itulah yang Yesus katakan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnahkan segala hal yang jahat. Dan itu adalah sebuah tantangan besar. Bahkan mudah sekali pemimpin, pemuka agama, pemuka bangsa Yahudi untuk menganiaya mereka karena mereka tidak punya backing di belakang mereka. Tidak ada pembesar situ, tidak ada pejabat di situ, terus tidak ada apa lagi, tidak ada sarjana hukum di situ, dan mudah sekali untuk menganiayanya. Tidak ada yang akan backing mereka. Dan memang itu yang terjadi di zaman Yesus. Jadi waktu Yesus katakan berbahagialah kamu jika karena aku, kata karena aku ini berbicara tentang ketika kamu dicela, dianiaya, dituduh hal yang jahat, apakah masih mau mempertahankan Yesus? Inilah poin yang pertama yang saya ingin bagikan. Yesus mau mengajarkan kepada mereka tentang apa yang mereka alami ketika mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus sampaikan itu, masih mau nggak pertahankan saya? Masih mau nggak mempertahankan iman kepada Yesus? Nah, inilah poin yang pertama. Jadi, siapakah yang berbahagia yang Yesus katakan? Yaitu orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus. Jadi jika zaman mereka, zaman murid-murid, mereka dicela, dianiaya, dan difitnah segala hal yang jahat, zaman ini masih ada juga orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh dicela, bahkan dianiaya, juga difitnah. Dan mungkin persentasenya tidak sama seperti mereka di sana. Tetapi yang ada saat ini yaitu mengalami tantangan dari dalam diri sendiri. Masih mau nggak memperjuangkan imanku kepada Tuhan? Masih mau nggak memperjuangkan apa yang saya percayai ini tentang Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah kamu, yaitu orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus. Karena memang betul-betul penganiayaan, fitnah yang diperlakukan kepada orang yang percaya kepada Yesus itu terjadi pada saat itu. Kalau kita zaman sekarang itu, tantangan untuk mempertahankan iman kepada Tuhan itu kompleks di zaman kita sekarang. Yesus mau nggak kamu tetap bertahan dengan imanmu kepadaku? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mempertahankan iman kepada Yesus, iman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, itulah orang yang Yesus katakan berbahagialah kamu. Dan berbahagialah yang Yesus katakan dalam ayat ini mendikte. Bapak Ibu tahu yang namanya dikte ya? Kalau dikte itu tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Kalau saya mengatakan engkau berbahagia, maka berbahagia engkau. Kalau Yesus katakan engkau bergembira, maka bergembira engkau. Tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain. Jadi siapa yang berbahagia itu yang Yesus katakan, yaitu orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus. Sehingga Yesus katakan berbahagialah. Jadi ditaruh kebahagiaan itu kepada orang itu. Dan poin yang kedua, pada waktu Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, yaitu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini adalah situasi di mana murid-murid Yesus waktu itu hatinya berbunga-bunga senang. Kenapa? Karena waktu mereka memutuskan untuk percaya mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, mereka langsung melihat mujizat yang spektakuler, dan Yesus pun terkenal di seluruh kalangan Yahudi. Nama Yesus itu harum. Dan mereka pasti berbunga-bunga, bersenang-senang, bersuka cita. Wah, tidak salah kami percaya Yesus ini. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 23, saya coba baca dulu di sini. Kalau di ayat 18 kan berbicara tentang Yesus memanggil orang-orang untuk mengikuti dia, jadi muridnya.
Nah, di dalam ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk rupanya. Betul-betul yang ikut Yesus ini orang buruk-buruk semua. Ya, dalam kalangan Yahudi enggak ternilai, gampang aja ditendang mereka ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu murid-murid Yesus yang 12 ini membuat keputusan percaya dan menjadi murid Yesus, mereka langsung diperlihatkan dengan hal-hal yang ajaib oleh Yesus. Waduh, langsung senang mereka. Waduh, tidak salah kami ikut Yesus. Tidak salah percaya Yesus. Tidak salah menjadi murid Yesus. Yesus ini jadi terkenal di mana-mana. Senang mereka. Bangga mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betul-betul situasi yang gembira itu, saya percaya mungkin dalam pemikiran murid-murid Yesus waktu itu, waduh, ini luar biasa. Kayaknya kita tidak salah meninggalkan perahu-perahu kita, pukat-pukat kita. Kayaknya ikut Yesus ini lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kita pun ikut terkenal. Itu yang ada dalam benak mereka. Tiba-tiba ketika selesai mereka pelayanan, mereka duduk dengan Yesus, dan Yesus pun mulai berkata, berbahagialah kamu. Jadi kebahagiaan yang sebelumnya itu belum bahagia tuh, tetapi kamu akan bahagia kalau karena aku kamu dicela, dianiaya, dan difitnahkan kepadamu segala yang jahat. Pasti tersontak murid-muridnya. Oh, apaan ini? Kayaknya salah ngomong guru kita ini. Buktinya dari kemarin-kemarin kita berjalan, engkau dipuja-puja di mana-mana. Bahkan banyak orang dari negara lain datang untuk bertemu dengan engkau, Tuhan. Tetapi Yesus katakan, oh tidak seperti itu. Jadi itu barulah langkah awal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di kesempatan ini Yesus mau mengajarkan kepada mereka sungguh-sungguh bahwa mengikuti aku itu harus pikul salib. Jadi engkau tenar, engkau terkenal, engkau dikenal di mana-mana, itu bukanlah hakikat dari aku, bukan. Tetapi jika engkau karena aku, engkau mau pikul salib, dalam arti mau terus maju di dalam Yesus, menanggung banyak penderitaan, itulah yang berbahagia. Yaitu orang yang mau pikul salib. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Yesus berkata begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang dia ajarkan kepada muridnya setelah murid-muridnya percaya dan ikut Yesus sungguh-sungguh. Yesus katakan, oh nah ini baru permulaan. Kalian melihat yang baik-baik saja, tetapi kalian akan lihat hal-hal yang sangat kejam selama mengikuti aku. Terus di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 juga dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi memikul salib itu merupakan ganti sukacita yang disediakan bagi Yesus, yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya.
dalam mengikuti Yesus. Banyak tantangan, banyak tekanan, bahkan banyak peristiwa yang membuat kita memilih pikul salib atau tidak, atau lepaskan salibnya. Itu adalah keputusan, adalah pilihan. Dan Yesus katakan kepada murid-murid yang sudah percaya, yang sudah berbunga-bunga, sudah senang mengikuti Yesus karena ada mujizat, ada perbuatan besar yang mereka lihat. Yesus katakan, apakah kamu mau pikul salib? Yaitu karena engkau mengalami dicela oleh banyak orang, dianiaya, bahkan dituduh, difitnah, sesuatu yang tidak engkau buat, tidak engkau kerjakan. Apakah engkau mau? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang pikul salib, orang itulah yang Yesus katakan, berbahagialah kamu. Jadi kalau kita mau berbahagia, sebenarnya kebahagiaan itu tidak bisa kita temukan di dunia ini, tidak bisa. Ada di dalam Yesus. Dan waktu kita pikul salib, maka kita berbahagia. Dan kebahagiaan itu memberi kita kekuatan untuk bersukacita, bergembira. Pikul salib. Dan Yesus katakan, berbahagialah kamu. Yaitu orang yang mau pikul salib. Padahal sudah menderita, masih mau juga ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan. Sudah tidak punya apa-apa, tapi masih mau memberi untuk Tuhan. Itu salib. Sudah sekarat, tapi tetap mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah yang kutunggu-tunggu nggak jadi-jadi, tapi mau tetap setia kepada Tuhan. Itu salib. Dan hanya orang yang berbahagia di dalam Tuhan saja yang mampu melakukan itu. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan itu. Dan yang terakhir, siapakah yang berbahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan? Yaitu orang yang taat dan setia sampai akhir. Di dalam ayat 12, Yesus berkata begini, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus mau katakan kepada muridnya bahwa nabi-nabi yang sebelum kamu juga, mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka tetap setia. Bapak Ibu, saya pernah baca buku sejarah nabi-nabi itu. Tidak ada satu nabi pun yang mati secara baik. Tidak ada. Ada yang digergaji, aduh ngeri kali. Digergaji, geret pakai gergaji, ngeri kali. Nabi Yesaya itu digeret dengan cara seperti itu. Hanya Nabi Elia saja yang selamat, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tapi nabi yang lain, mereka itu betul-betul taat sampai titik darah penghabisan. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebab demikian juga nabi sebelum kamu. Yesus sedang membicarakan bahwa harus kamu setia sampai akhir, seperti nabi-nabi itu. Banyak orang yang punya kebenaran dan juga melakukannya, tetapi berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan pertandingan itu. Dia berhenti karena banyak perkara dunia yang menjadi pusat perhatiannya. Akhirnya dia berhenti. Waktu yang sudah dia kurbankan untuk Tuhan itu akhirnya sia-sia. Dan Yesus mau supaya murid-murid itu melihat teladan para nabi yang memang setia sampai garis akhir hidup mereka. Sehingga Yesus katakan apa? Sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan mereka itu tidak berhenti. Mereka mau melakukannya terus sampai mereka mati. Dan orang yang taat dan setia sampai akhir inilah, mereka itulah yang Yesus katakan, berbahagialah kamu. Mereka itulah yang punya kekuatan. Dan mereka itulah yang bersukacita, yang bergembira. Mereka itulah yang memiliki kekuatan untuk menghadapi hidup,
untuk melewati semua kenyataan hidup, yaitu orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tidak hanya hari Minggu, tidak hanya pada waktu dia sehat, tidak, tetapi seumur hidupnya dia setia kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, ini berbicara tentang Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Paulus bersaksi kepada Timotius, anak didiknya, bahwa dia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik, tanpa ada kecurangan, tanpa ada sungut-sungut dan lain sebagainya. Dan di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26, dia katakan begini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini berbicara tentang menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Tidak menyerah, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tetapi dia maju tanpa lelah. Meskipun secara fisik sebenarnya dia lelah, tetapi dia tidak mau berhenti. Terus di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, dia katakan begini, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini Yesus katakan, barang siapa menang, dia akan duduk bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Kalau kita perhatikan, menggambarkan kemenangan yang Yesus lakukan, itu dahsyat sekali. Karena Yesus tidak hanya ditikam, dibunuh begitu saja dan disalibkan, tetapi perlakuan terhadap Yesus itu sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Tidak, tetapi sangat buruk. Bahkan Alkitab menggambarkan rupanya tidak bisa diketahui orang, saking hancur lebur diperlakukan oleh umatnya sendiri. Dan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan dengan aku, bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebab aku juga telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Dan yang terakhir di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, yang saya maksud adalah setia sampai akhir kepada Tuhan, itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang engkau terima sesudahnya. Amin. Itu tidak dapat disamakan, diserupakan dengan apa yang kita terima dari Allah ketika kita melewati itu. Itu jauh sangat berharga. Itulah sebabnya sebenarnya kebenaran ini memberi tenaga ekstra buat kita supaya setia. Amin. Supaya taat kepada Tuhan, supaya tidak berhenti di satu titik. Kita harus up terus di dalam Tuhan, maju selangkah demi selangkah. Mungkin langkah kita tidak sepanjang langkah orang lain, no problem, tetapi kita harus tahu bahwa kita harus mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Jangan sampai dunia yang lebih maju dari kita, maka kita akan tertindas, kita akan teraniaya, tidak akan ada kekuatan untuk menolong itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kamu, yaitu yang mempertahankan imannya kepada Tuhan, yang mau memikul salibnya setiap hari. Dan berbahagialah kamu, yaitu orang yang setia sampai akhir. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Itulah sebabnya setiap harilah kita harus setia. Amin.
Setiap hari kita harus taat. Karena orang itu akan mendapat upah yang besar di surga. Bahkan Yesus katakan, ia akan duduk bersama aku di atas tahtaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sudah menyingkapkan semua kebenaran dalam mengikuti Yesus kepada murid-muridnya sebelum semua itu terjadi. Tetapi beda dengan kita. Kita mengetahui kebenaran itu sesudah semuanya itu terjadi. Jadi kalau muridnya waktu itu masih belum paham, itu keterlaluan kalau kita yang tidak paham. Kenapa? Karena semuanya itu sudah digenapi, hanya tinggal satu, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Makanya Alkitab katakan, jika orang pada zaman dulu itu dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka orang zaman sekarang akan lebih berat hukumannya. Kenapa? Karena orang yang sekarang sudah melihat semua kebenaran, tapi tetap saja menolak kebenaran. Maka orang itu akan mengalami hal yang lebih berat daripada orang yang pernah alami dulu. Dan Yesus katakan, berbahagialah kamu. Jadi inilah kebahagiaan yang saya maksudkan untuk kita kejar. Jangan di dunia ini. Di dunia ini kita melakukan talenta bakat yang Tuhan percayakan. Tetapi ingat, kita bukan warga dunia ini. Kita warga kerajaan Allah. Mari kita perhatikan hal ini. Apakah saya selalu mempertahankan iman saya kepada Tuhan setiap hari? Atau kadang keadaan membuat saya tidak berani mempertahankan itu karena terlalu terjepit? Apakah kita mau pikul salib setiap hari? Apakah kita mau setia sampai akhir? Cukup kita setia setiap hari, karena akhirnya itu kita tidak tahu. Kalau kita berkomitmen setiap hari kita setia, maka kita sedang setia sampai akhir. Karena akhir hidup kita tidak ada yang tahu. Dan Yesus katakan, berbahagialah kamu. Saya mau katakan bahwa orang yang melakukan hal ini, orang yang bersuka cita, bergembira hidupnya. Di dalam sakit penyakit dia bergembira, bersuka cita. Di dalam kekurangan dia bergembira. Bahkan ketika dia itu ditinggalkan, dianiaya, ditekan, dia bersuka cita. Alkitab katakan emas akan tetap timbul sebagai emas meskipun dia ditaruh di lumpur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bangga ya Tuhan memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu ini terbatas. Bahkan hamba-Mu hanyalah barang fana yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang telah Engkau perbaharui kembali. Memohon ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang tidak terbatas, berbicara lebih dan lebih lagi kepada setiap kami ya Tuhan. Baik waktu kami di jalan, di rumah, di ladang, ketika kami berlibur, ketika kami melakukan aktivitas, Tuhan, berbisiklah di telinga kami. Berkata-katalah kepada kami, tuntun pimpin kami ya Tuhan, supaya kami terhindar dari segala pengaruh dunia yang jahat ini. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Terima kasih, hamba-Mu sangat terbatas, bahkan tidak ada nilai sedikit pun. Tetapi firman-Mu yang luar biasa, perkataan-Mu yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, akhirnya kami punya pengharapan. Berdoa bagi seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Secara khusus kami yang ada dalam ruangan ini, biarlah kuasa firman ini memberikan energi iman yang luar biasa dalam hidup kami. Supaya hidup yang kami miliki, kami menceritakan
kebesaran, kehebatan melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan umat-Mu yang tidak ada bersama kami hari ini, ya Tuhan, anugerahkan belas kasihan-Mu kepada mereka, dan biarlah mereka mengalami kebesaran kuasa Allah yang ajaib, sebab Engkau tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.